Pemirsa, kami sampaikan kembali sedikit informasi yang tadi disampaikan oleh pihak KPU bahwa KPU sendiri juga sudah menyampaikan sikap terkait dengan pilkada, di mana di tanggal 20 yang lalu, di tanggal 20 Agustus terkait dengan putusan MK. Tentunya ketika sudah keluar pihak KPU melakukan konsultasi dengan Komisi 2 DPR pasca putusan tersebut dan memang itu sudah sesuai dengan prosedur. Dan kemudian tidak hanya dari KPU, tadi pihak Istana juga menanggapi terkait dengan situasi terkini disampaikan oleh Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, yang mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang sudah menjalankan fungsinya masing-masing. Dan salah satu poin pentingnya adalah jika memang sampai dengan tanggal 27 atau tanggal pendaftaran di KPU tidak ada pengesahan RUU Pilkada, maka nantinya pihak Istana juga akan menghormati dan mengikuti aturan terkait dengan terakhir, maksud kami, alias keputusan MK. Artinya pemerintah akan mengikuti aturan-aturan berlaku dan pemerintah akan menjamin kebebasan berpendapat. Dan kemudian sekali lagi nantinya sampai dengan tanggal 27, jika tidak ada pengesahan, maka akan mengikuti aturan berlaku. Baik, dan pemirsa, untuk kemudian menanggapi apa yang sudah disampaikan pihak Istana, kami kembali lagi ke narasumber kami, Mas Adi Pray. Mas Adi Pray masih tersambung bersama kami? Halo Mas, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Tadi pihak Istana sudah menyampaikan katanya jika sampai tanggal 27 tidak ada pengesahan RUU Pilkada, artinya maka akan mengikuti aturan terakhir alias aturan-aturan yang berlaku, yaitu keputusan MK. Tanggapannya Mas Adi Pray? Ya, saya kira itu adalah jawaban normatif ya, karena memang sejauh ini yang bisa digunakan sebagai landasan untuk melihat bagaimana regulasi tentang pilkada serentak nasional itu tentu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau nanti tiba-tiba misalnya DPR mengesahkan revisi undang-undang yang terkait dengan pilkada, maka yang berlaku adalah undang-undang yang ditetapkan itu. Jadi pernyataan itu sepertinya adalah sebagai upaya untuk meredam tensi suasana politik yang mulai hari ini memanas, terutama ketika menghadapi ya situasi protes dan demonstrasi yang begitu banyak dilakukan oleh kawan-kawan aktivis mahasiswa pro demokrasi, ada aktivis buruh dan para profesor-profesor kampus yang saya kira mereka itu secara konsisten ya per hari ini kompak, solid untuk menyatakan dukungannya supaya semua pihak mematuhi putusan dari Mahkamah Konstitusi dan berharap tentu saja DPR membatalkan revisi dari Undang-Undang Pilkada ini. Jadi kita tinggal tunggu karena memang selama ini begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Maksud saya kebijakan politik di DPR itu seringkali tidak terlampau mendengarkan aspirasi rakyat. Revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK, kemudian terkait dengan Cipta Kerja, itu adalah dua contoh yang paling nyata di mana memang protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa diabaikan karena mungkin kawan-kawan DPR menganggap protes-protes yang muncul dari kalangan masyarakat itu dianggap tidak terlampau penting, tentu untuk memenuhi hasrat dan kepentingan mereka untuk melanjutkan bagaimana kepentingan politik mereka itu bisa tertuang dalam regulasi. Jadi bagi saya pernyataan dari Istana, pernyataan dari DPR tentu untuk menghibur masyarakat yang dalam hal ini melakukan protes ya. Tapi secara prinsip hiburan-hiburan yang sifatnya pernyataan semacam itu tidak ada gunanya kalau kemudian revisi yang terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini tidak bisa diubah. Artinya regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah seperti yang lama, ada ambang batas minimal threshold yang kemudian cukup berat, sehingga memungkinkan calon-calon di berbagai tempat, di ratusan kepala daerah, itu sangat potensial hanya akan ada calon persoalangan dan hanya akan melawan kota kosong. Jadi di situ Mas sebenarnya konteksnya. Baik, terima kasih atas analisanya bersama kami di Breaking News Metro TV. Pengamat politik Adi Praitno telah bergabung bersama kami dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, kami ulas lagi, kami review kembali di mana saat ini ada dua gambar. Di sisi sebelah kiri adalah gambar terkini dari bagian belakang gedung DPR RI Jakarta, di mana massa atau pengunjuk rasa ini sudah masuk ke bagian lapisan pertama dari bagian belakang gedung DPR RI, ketika di lapisan kedua pagarnya ini sudah dirobohkan. Namun memang seperti gambar yang kami tampilkan, situasinya masih kondusif, dan juga tadi di sebelahnya ada aksi unjuk rasa yang masih dilakukan di wilayah Bandung, Jawa Barat, termasuk juga tadi ada pelemparan-pelemparan ke dalam gedung
Dan aksi ini masih akan berlanjut hingga malam nanti pemirsa. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan bersama dengan rekan kami Leonard Samosir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.